Teruskan pengajian kitab kita Hidayatus Salikin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala wa tas'adul hafadatu bi amalil abdi min salatin wa siyamin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in lahu dawawiyun kadawawiyin nahli wa dawun kadawi syamsi ma'ahu salasatu alafin malakin mayujawizuna bihi ila sama'i sabi'ati fayaqulu lahumul malaku muwakkalu biha qifu wadribu bihadal amali wajha sahibihi wadribu bihi jawarihahu waqfulu ala qalbihi ana ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurid bihi rabbi innama arada bi'amalihi ghairallahi ta'ala innahu arada bihi waq'atan indal fuqaha wa dhikran indal ulama wa sitan indal mafil madaini amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi wa kullu amalin lam yakun lillahi khalisan fahuwa riya'un wa la yaqbalullahu amalal murahi. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naik malaikat hafadah itu dengan amal hamba Allah daripada sembahyang dan puasa dan nafkah dan jihad dan warah. Jadi setelah melewati langit yang keenam, malaikat naik ke langit yang ketujuh membawa amal seorang hamba. Saking banyaknya amal tersebut, macam-macam terdapat di dalam amalnya itu. Ada sembahyang, ada puasa dan nafkah dan jihad dan warah. Jadi macam-macam amalnya dibawa oleh malaikat, ya, baik dari sembahyang. Namun sembahyang kita mungkin ada tuh kita amalkan ke diri kita tuh. Dan puasa, nah bahwa puasanya ada. Hari ini kita puasa kadar, ya kan? Padahal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu adalah sangat dianjurkan kita untuk berpuasa. Karena berpuasa 1 hari di bulan Haram tersebut, di Dzulhijjah ini, menandingi puasa sama setahun. Atau ada juga kan kita puasa mulai awal Dzulhijjah dari sampai wayah ini, ada juga kata puasa-puasa, tergantung masing-masing kita, ya kan? Namun kata kawan juga sudah berlalu itu besok barang lawan besoknya. Apa besok? Besok 8 Dzulhijjah, besoknya lagi 9 Dzulhijjah. Besok narannya 8 Dzulhijjah itu Tarawiyah, dan 9 Dzulhijjah itu narannya Arafah. Ini sangat disunnahkan untuk berpuasa. 8 hari Tarawiyah, 9 hari Arafah. Dinamakan hari Tarawiyah karena hari itu adalah hari ragu-ragu. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi disuruh untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Jadi malam 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim bermimpi disuruh untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Lalu beliau meragukan mimpinya, apakah ini datang dari Allah atau dari syaitan. Lalu keraguan itulah yang disebut dengan tarawiyah. Sehingga Nabi Ibrahim
kada wani dahulu untuk melaksanakan perintah Allah tersebut karena masih meragukan apakah bujur dari Allah atau ini dari syaitan. Nah, jadi mimpi itu bisa dari Allah, bisa dari syaitan. Jadi ada sebagian mimpi yang itu adalah sebuah petunjuk, atau ada mimpi itu dari permainan syaitan. Biasanya yang datang dari petunjuk Allah ini mimpi itu sebelum muring itu orangnya berzikir lawan Allah, beringat segala macam, dan bahkan orangnya berwudu sebelum muring. Itu biasanya mimpinya itu dapat ditakwilkan. Nah, nang mimpi, nang permainan syaitan itu biasanya orangnya kada sibuk dua, kuring, buka aurat dan lain sebagainya. Misalnya itu kadang-kala mimpinya kada bisa ditakwilkan. Bahkan mimpinya itu ya permainan syaitan aja. Karena kebanyakan pikiran, banyak keisi utang, tagihan sudah sampai, nah lalu tak bawa kuring, lalu dalam mimpi itu datang debt collector, ya kan? Nah itu gara-gara itu permainan syaitan aja. Ya, jadi mimpi ini apakah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau datang dari syaitan? Lalu namanya tarawiyah. Jadi tarawiyah itu artinya ragu-ragu. Dalam riwayat lain dinamakan dengan tarawiyah itu adalah orang-orang yang berhaji, mereka menyiapkan untuk melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah itu. Nah, maka persiapannya mereka itu mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Sehingga sebelum wukuf itu mereka mengisi kantong-kantong airnya, mengisi wadah-wadahnya untuk dibawa wukuf ke negeri Arafah. Sekira wukuf itu jangan sampai kehausan. Lalu namanya tarawiyah. Itu gambaran bahari membayang ini, ya kan? Makkah tuh bilang kayak Indonesia aja lagi, hijau seberatakan pohon-pohonannya. Nah, benarannya hijau, ganal-ganal, walaupun tumbuhnya di padang pasir. Nah, itu sudah salah satu tanda daripada hari kiamat. Padang pasir nang gersang itu ujar Nabi nantinya akan subur luar biasa. Lalu dinamakan hari tarawiyah, yaitu orang-orang yang hendak wukuf di Arafah ini, mereka ini mengisi di kantong-kantong airnya ataupun wadah-wadah banyunya untuk dibawa ke padang Arafah tersebut. Nah, lalu namanya tarawiyah. Bagi kita sunnah hukumnya berpuasa. Pahalanya apa kayak apa? Nah, kita ini hendak mencari pahala aja, ya kan? Dikirakan pahala dulu kenal halus, ya. Anggaran halus melampahi lalapari parot benar untuk kita, ya kan? Nah, jadi tadi di antaranya salah satunya kita puasa di bulan haram dari 1 hari sama dengan 1 tahun. Dalam riwayat hadis dhaifnya, barang siapa yang puasa di hari tarawiyah, maka dia akan mendapatkan penghapusan dosa selama 1 tahun yang telah lewat. Itu dalam hadis dhaifnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lainnya dikatakan barang siapa yang puasa pada hari tarawiyah akan mendapatkan pahala sama pahala yang didapatkan oleh Nabi Ayub ketika sakitnya. Puasa hari tarawiyah itu sama pahalanya dengan pahala Nabi Ayub ketika beliau dipuji oleh Allah dengan sakit. Di waktu sakitnya Nabi Ayub, seapa selawas beliau sakit minta diberi pahala oleh Allah. Nah, maka orang puasa hari tarawiyah itu diberikan pahala sama seperti mana pahala sakitnya Nabi Ayub.
Jadi waktu sakit aja coba lain waktu sehidupan seumuran hidup Nabi Ayub ada pahalanya ini, yaitu ketika beliau ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi diberikan pahala sama dengan pahala yang diderita oleh Nabi Ayub. Berapa tahun Nabi Ayub itu ma'arif garing? Berapa tahun Nabi Ayub itu ma'arif sakit? Dalam riwayat Nabi Ayub itu menderita sakit kulit sampai kulitnya ini berbau dan berbelatung sehingga diasingkan ke tempat yang sunyi di tengah hutan. Nah, tidak ada orang yang berani mendekati Nabi Ayub tersebut kecuali hanya istrinya yang bernama Siti Rohmah. Itu selama 18 tahun. Garing 18 tahun. Jadi kita walaupun kada suah garing lawas nada itu, tapi puasa di 8 tarawiyah, nah maka mendapatkan sama dengan pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub tersebut. 18 tahun awak pulang turusan, ya, dijauhkan oleh orang kampung pulang. Tapi ketika istri beliau ini mengatakan kepada Nabi Ayub untuk berdoa memohon kesembuhan, ujar Nabi ini berdoa apa? Pian abahnya, biarkan Nabi, biarkan seorang yang dekat dengan Allah Ta'ala meminta sekira disembuhkan. Apa jawab Nabi Ayub? Aku garing ini berapa tahun sudah? 18 tahun. Aku sihat sumalampang berapa tahun sudah? Lalu tadi ya Siti Rohmah, karena apa? Karena lebih banyak sehatnya daripada garingnya. Lalu ujar Nabi Ayub, aku malu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah orang bahari itu, ya kan, luka sedikit lalu kada menganggap lukanya itu tak banyak nang waras lagi, itu kan. Orang bahari itu kayak apa? Saya kira nama tuh kada melihat lawan lukanya itu nang dilihat warasnya, banyak nang waras lagi pada nang garing gitu. Artinya lebih banyak aku sehat atau daripada garing. Lalu aku meminta lawan Allah kesembuhan. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta. Nabi Ayub garing nanti. Mungkin kita sakit gigi haraung. Ya Allah, sakitnya kenapa? Aku didatangkan sakit ini apa? Salah dosaku lawan biar ya Allah. Seakan-akan kita isi dosa Allah Ta'ala. Ya kan? Lalu memprotes Allah Ta'ala jadi apa dosa dan salahku jadi aku sakit naga ini. Nah, jadi orang nan puasa di 8 tarawiyah, maka Allah akan memberikan pahala sama pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub ketika sakitnya. Kita kisahkan kisah Nabi Ayub ini panjang belum kisahnya. Kisah seadanya itu pokoknya Allah akan memberikan pahala sama pahala Nabi Ayub ketika sakit tersebut. Nah, niatnya apa kayak apa? Nah, langsung kita pasang aja niat malam ini. Tato boy kata salah aja lagi. Iya kan? Mau pasang iwak, tapi memasang iwak ada tato boy, burukan iwaknya. Ya kan? Dipasang niat teruna. Nawaitu sauma yaumat tarawiyata sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku puasa dalam hati, sahajaku puasa pada hari tarawiyah sunnat karena Allah Ta'ala. Nah, sudah pasang kan? Tokoy itu, jangan kira itu tokoy ya kan? Nah, jadi 8 Dzulhijjah itu kita sunat berpuasa, ngaramnya hari tarawiyah. Hari berikutnya, besoknya lagi, yaitu hari Arafah. Nah, itu hari Kamis katanya. Maka bila hari Kamis, umpatakan pulang udah puasa hari Kamis.
Jadi niatnya hari tarawiyah lawan hari Kamis. Tarawiyah hari Arafah to lawan hari Kamis. Jadi mun niat Arafah aja, nah maka kada dapat pahala hari Kamis. Jadi mun hendak dapat kedua-duanya, niatakan dengan niat apa? Niat tarawiyah dan niat Arafah dan hari Kamis. Niatnya nawaitu, ini kada pasang ini hantam aja toh. Ya kata kada dipasangnya dulu malam ini, karena niat malam esok nanti dipasangnya. Apa niatnya? Nawaitu sauma Arafata wa yaumal khamis wa yaumal khamisi sunnatan lillahi ta'ala, sahaja puasa pada hari Arafah dan hari Kamis sunnat karena Allah Ta'ala. Nah bisa jawab kan? Nawaitu sauma yauma Arafata wa yaumal khamis sunnatan lillahi ta'ala. Atau pada usaha itu dalam hatinya langsung sahajaku puasa pada hari Arafah dan hari Kamis sunnat karena Allah Ta'ala. Nah itu tak masuk sudah tuh dua macam, hari Arafah dan hari Kamis. Nah pahalanya apa pulang? Pahalanya maka orang yang berpuasa pada hari Arafah, Allah akan menghapuskan 2 tahun kesalahan dan dosa tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. 2 tahun, setahun sebelumnya, setahun yang akan datang. Jadi bila hari Kamis kita puasa tahun yang dulu 1446 ya kita namanya itu diampuni. Nah lalu 1447 yang setahun akan datang juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun ampunan bagi orang yang puasa di hari Arafah. Mudahan itu dapat taufik hidayah dari Allah. Ya kan? Ya bisa juga anak puasa, tapi subuh bangun jam 8. Ya kan? Mau jam 8 bangun ya kalau puasa, asalkan subuh untuk kada makan apa-apa dan kada minum apa-apa, boleh hendak puasa Arafahnya atau tarawiyahnya kan. Karena apa? Karena sembahyang. Karena puasa sunat ini batas waktunya sebelum masuk waktu zuhur. Kalau fardu itu waktunya sampai terbitnya fajar. Itu mengalamakan niat. Tapi kalau untuk puasa sunat, maka ulama mengatakan sebelum masuk waktu zuhur. Nah artinya tadi bila malam daun murid bangun jam 8, minum kada, makan kada, ya kan? Malamnya kada ingat berniat misalnya tadi. Lalu batanam niat sahajaku puasa hari tarawiyah sunat karena Allah Ta'ala, atau sahajaku puasa hari Arafah dan hari Kamis sunat karena Allah Ta'ala. Nah maka boleh hukumnya puasa tersebut dianggap sah puasanya walaupun niatnya waktu sudah siang, asalkan jangan masuk waktu zuhur dan jangan makan dan minum, itu syaratnya. Mau sudah lontong 3 habis besokan hanya ingat aja hari Arafah bang hari ini aku pada ingat di sini kurang naik ini ya kan, hanya berniat itu nah kata awal ya karena sudah makan minum tadi. Jadi intinya kada makan apa minum langsung berniat puasa, maka itu masih dianggap sah oleh para ulama karena puasanya puasa sunnah. Lalu dinamakan hari Arafah. Nah karena pada malam 9 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi, mimpi yang sama, menyuruh untuk menyembelih Nabi Ismail. Dengan adanya mimpi yang kedua ini, fa'arafa annahu minallahi subhanahu wa ta'ala, maka beliau kenal, beliau yakin bahwa mimpi ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan 2 kali mimpi dari malam ke-8, malam ke-9 mimpi pulang, lalu beliau yakin bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah lalu
hari 9 Dzulhijjah itu disebut dengan hari Arafah karena Nabi Ibrahim yakin dan kenal bahwa mimpinya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain mengatakan dikatakan hari Arafah karena orang-orang yang berhaji mereka wukuf di padang Arafah tersebut. Jadi mereka wukuf mulai dari setelah zuhur sampai masuknya waktu maghrib. Nah, disitulah puncak ibadah haji. Bila ada wukuf di situ, maka ada sah hajinya. Itu puncak Arafah nenek. Bilanya orang tuh ada wukuf di situ, maka ada dianggap bahagia. Nang sakit kan diantar orang ke mana ke Arafah itu. Karena bilanya sudah wukuf, nang sakit, nang ada kawan, nang kursi udah segala macam, mereka sudah murid ke tempat penginapan atau ke rumah sakit biasa tuh. Nang lainnya itu kawan diganti dengan bayar dam. Tapi kalau Arafah ini ada kawan diganti-ganti, bila ada wukuf di situ, maka ada bahaji jadinya. Kalau ditambal-tambali. Nah, jadi itu wukufnya pada 9 Dzulhijjah. Lalu dinamakanlah hari Arafah. Karena orang-orang berhaji, mereka berkumpul di sana, berhenti di sana. Jadi wukuf itu artinya berhenti aja. Tersalah aja lagi wukuf itu hendak apakah hendak bacaan kah, hendak ada apa-apa. Karena wukuf itu artinya berhenti aja di situ, bagaimana sampai maghrib. Nah, tapi mereka tidak mungkin menggunakan waktu yang baik itu ada bacaan apa-apa, ya kan? Nah, jadi wukuf di padang Arafah itulah hari Arafah 9 Dzulhijjah dinamakan dengan Arafah karena orang-orang berhaji jadi wukuf di padang Arafah. Nah, di padang Arafah itulah pertemuan antara Siti Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam. Itu bertemunya yaitu di padang Arafah tersebut. Di situ ada namanya Jabal Rahmah. Nah, disitulah tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu namanya Arafah. Maka sunnah juga tadi bagi kita untuk berpuasa dan pahalanya akan dihapuskan dosa selama 2 tahun. 1 tahun belakangan, 1 tahun yang akan datang. Kenapa Arafah ini pahalanya dihapuskan dosa 2 tahun? Lain dengan Asyura. Kalau Asyura itu yang dihapuskan 1 tahun yang telah lewat saja. Sedangkan Arafah kenapa jadi 2 tahun? Nah, karena ujar ulama bahwa puasa Arafah ini hanyalah khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu mereka kada sunat berpuasa, mereka kada diperintahkan berpuasa di hari Arafah tersebut. Jadi disunatkannya itu hanya khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad. Nah, karena umat Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah yang disayangi oleh Allah, sehingga pahalanya pun dilebihkan oleh Allah daripada hari Asyura. Kalau hari Asyura itu puasa sunnatnya kita disuruh akan puasa, dan orang-orang terdahulu pun Yahudi dan Nasrani pun mereka berpuasa di hari Asyura tersebut. Nah, sedangkan kita khusus pada hari Arafah itu hanya umatnya Rasulullah, sedangkan umat-umat terdahulu itu tidak disunnahkan berpuasa. Makanya ujar ulama pahalanya lebih besar daripada pahala puasa hari Asyura. Karena Asyura itu umum, sedangkan Arafah itu adalah khusus untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi 9 Dzulhijjah itu dinamakan dengan puasa Arafah. Di Munkawa tuh jangan sampai tertinggal puasa ini. Nah, lalu pada malam berikutnya yaitu malam 10 Dzulhijjah, disitulah Nabi Ibrahim kembali bermimpi lagi. Tepat 3 kali bermimpi, malam 8, malam 9, malam 10. Sehingga pada 10 paginya tersebut Nabi Ibrahim pun mengajak Nabi Ismail
Lalu dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail bahwa Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Nah, bagaimana pendapat engkau wahai Ismail? Dijawab oleh Nabi Ismail, ya abadi al-ma tu'mar satajiduni insya'allah minas sabirin. Ujar Nabi Ismail, nah betul, laksanakanlah wahai ayahanda apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya engkau mendapati aku dalam keadaan sabar. Aku menerima karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasar itulah kita ini kan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sehingga pada 10 Dzulhijjah bagi orang-orang yang mampu, yang berkecukupan, yang berkelebihan, mereka disunatkan untuk menyembelih hewan kurban. Hari raya itu sunat hukumnya yang bagi berkelebihan untuk menyembelih hewan kurban. Jangan ada alasan aku tahun tadi sudah. Jangan, karena bak kurban ini bukan sekali samustawa, lain lawan akikah. Kalau akikah, nah itu sunatnya sekali samustawa, kira-kira itu sekali umur hidup samustawa. Nah lalu sedangkan kurban ini setiap tahunnya bagi yang berkelebihan, yang berkemampuan, sunat hukumnya. Jangan ada tadi alasan aku sudah, ya sudah, karena ada kelebihan pulang tetap dihukumi sunat untuk berkorban tersebut. Apalagi tahun tadi kita kada mau menjamin ditarimakah ada amal itu, ya, tantangan amalnya, ya sampai langit akan ujung tuh ada malaikat yang menjaga sampai bilanya dapat salah satu daripada penyakit amal tadi, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita jangan merasa amal kita tuh sudah diterima oleh Allah. Isuk puasa, tarawih, Arafah puasa pula ada urusan mengganang nang semalam aku ya tahun tadi sudah yuk puasa. Jangan mengganang, tarima orang ada. Jadi puasa pula kita. Nah, sehingga dengan adanya seperti ini, ada kita menganggap merasa berisi banyak, berisi pahala. Ini bilanya merasa banyak, berisi pahala, lalu beribadah populer jadinya. Namun kita indah karena ini beratnya amal tersebut diterima oleh Allah, sehingga kita semakin rajin untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal punang dahulu itu ada jaminan lagi diterima Allah Ta'ala. Ada dan ada kabar yang pasti lagi bahwa amal punang dahulu yang aku lakukan itu diterima oleh Allah. Ada. Nah, sehingga kita ada bosan-bosan untuk beramal ibadah karena kita menganggap bahwa kita ada banyak berisi amal. Nah, jadi disunatkan pada hari 10 Dzulhijjah tersebut untuk berkorban, dan hari ke-11, 12, 13 yang disebut hari tasyrik maka juga sunat hukumnya untuk berkorban. Dan 4 hari ini hukumnya haram berpuasa. Ingat, 4 hari ini 10, 11, 12, 13 berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Sanayan. Nah, itu haram berpuasa. Berupa kayak Sanayannya ibadah hari raya itu anak puasa sunat. Puasanya hukumnya haram. Itu ada boleh berpuasa di 4 hari tersebut. Nah, hari Jumat wajib untuk melaksanakan sembahyang Jumat ulang tahun. Jangan mantang-mantang aku sudah aja sembahyang Idul Adha, ada lagi Jumat boleh Rabu 2 kali. Nah, jadi tetap wajib hukumnya. Memang ada kaul yang lemah mengatakan kalau sudah sembahyang Idul Adha atau Idul Fitri hari Jumat, maka kada wajib lagi untuk melaksanakan sembahyang Jumatnya.
Itu di gambarannya di zaman Rasulullah, di mana para sahabat ini rumahnya itu jauh-jauh dari apa? Dari masjid. Nah, sehingga ketika mereka untuk kembali lagi itu merasa sulit, lalu disitulah dibolehkan untuk kada sembahyang Jumat. Namun kita wayah ini masjid parah-parah, masjid namanya sahih kita, ya kan? Masjid namanya artinya apa tuh? Asalnya langgar jadi masjid. Nah, itu masjid namanya sahih ya kan? Dulu langgar aja jadi masjid, artinya memaraki seorang. Tak rumah para kawan masjid, haram pada ke masjid. Nah, itu pada boleh haram hukumnya. Itu menurut kaul yang kuatnya. Karena alasan-alasan yang membolehkan itu bahwa kada lagi boleh bahwa boleh aja untuk kada ke masjid lagi itu karena apa? Karena muskilah kesulitan yang luar biasa. Karena mereka itu rumahnya jauh-jauh, apalagi orang-orang Arab Badui ini tuh. Nah, mereka ketika sudah ke masjid, mulik pulang ke rumah, lalu pada lama ke masjid pulang, itu membuat mereka sulit. Lalu disitulah dibolehkan untuk tidak melaksanakan sembahyang Jumat. Nah, karena waktu apa? Karena masanya kita berbeda, karena keadaannya kita berbeda, nah maka oleh ulama menurut kaul yang kuat, walaupun hari Jumatnya itu hari raya, maka tetap diwajibkan untuk melaksanakan sembahyang Jumatnya. Sampai sudah? Nah, itu aja gitu, karena kita sambung pulang bahasa. Jadi mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala awal melaksanakan 2 hari puasa, yaitu Tarawiyah dan Arafah. Mudah-mudahan dengan mereka kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami terima wakaf langsung untuk pondok pesantren Al-Mursyidil Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Yaqub bin Sanin, Halimah binti Durau, Arnah binti Yahud, Taufik bin Darman, Hajjah Murni binti Jarhan, Umrah binti Asmawi, Halimah bin Duna, Badriyah binti Undas, Bakhtiar binti Badri, Diana binti Kurdi, Irman Syah bin Jarman, Sehat binti Ibas, Jam'am binti Haji Hashim, Bakri bin Abdullah, Ujal bin Jamal, Hajjah Radiyah binti Said, Hajjah Rusnah binti Ujal, Arfah binti Jamhari, Hajjah Rashidah binti Bakri, Haji Jamalil bin Haji bin Bashir, Ijum binti Haji Hashim, Nurhayati bin Abdul Muttalib, Nurhayati binti Abdul Muttalib, Haji Ahmad Halini bin Abdul Qadir, Asmi binti Kartono, Hajjah Subyati binti Abdul Karim, Yusrat bin Haji Ahmad, Sufi binti Sariman, Kurniah binti Hasan, Salamah binti Ahmad.